sama Kak Yohana dan Kak Agnes di minggu kita yang ke-16 setelah Cerita Tips. Apa kabar adik-adik yang di rumah? Tentunya dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita. Untuk adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa siapkan hatinya dan Alkitab serta Kidung Jemaat. Untuk memulai ibadah kita, adik-adik sekalian, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat dari nomor 3 ayat 1 sampai 2 dengan judul Kami Puji dengan Ria. Mari kita bernyanyi. Baiklah adik-adik, kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik tertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan yang kami ucapkan kepada Tuhan atas berkat Tuhan yang boleh mengalir dalam kehidupan kami di sepanjang hari-hari kami Tuhan. Tuhan yang baik, pada minggu pagi ini Bapa, kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan kami boleh beroleh hati yang bijaksana dalam mengikuti ibadah sekolah minggu kami. Kami tidak lupa Tuhan untuk mendoakan teman-teman kami Bapa dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan anak-anak sekolah minggu Bapa boleh mengikuti ibadah sekolah minggu Bapa meski dalam keadaan secara virtual Bapa. Biarlah Tuhan kami melingkupi segenap adik-adik sekolah minggu kami dan keluarganya Bapa dimanapun mereka berada. Kiranya kasih Tuhan yang selalu mengalir dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terpuji termulia nama Bapa dulu sekarang sampai Maranatha, dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan bernyanyi. Kita angkat lagu pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat 3 yang berjudul Serikat Persaudaraan. Mari kita bernyanyi. yang berulang tahun dari tanggal 19 September sampai dengan 25 September 2021.
Kiranya adik-adik sekalian tetap diberkati Tuhan, sehat selalu dan panjang umur. Pengumuman yang kedua, ayat bulanan kita pada minggu ini diambil dalam Yesaya 40 ayat 31. Jangan lupa dikirim ke WhatsApp grup orang tua ya adik-adik. Dan pengumuman yang ketiga, buat adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa untuk tetap mengikuti ibadah sekolah minggu kita secara online yang adik-adik bisa buka di channel YouTube Sekolah Minggu HKBP Agape Amplas dan laman Facebook Sekolah Minggu HKBP Agape Amplas. Jangan lupa untuk tetap mengikutinya ya. Pengumuman yang keempat, adik-adik di rumah untuk selalu tetap patuh pada protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan jangan lupa untuk selalu mendoakan agar pandemi ini cepat berlalu. Demikian pengumuman kita pada minggu ini. Kami ucapkan shalom. Adik-adik, saatnya kita masuk ke doa syafaat. Semua kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik buat kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami. Bapak, kami ingin berdoa untuk seluruh adik-adik sekolah minggu kami, baik yang sedang menyaksikan ibadah online kami ataupun yang tidak, dimanapun berada Bapak, kiranya Engkau yang memberkati. Berkati Bapak mereka dalam masa pertumbuhan mereka, kiranya kesehatan Bapak, kecerdasan, kepintaran Engkau berikan pada adik-adik kami Bapak. Dan kiranya adik kami dapat menjadi kebanggaan, anak kebanggaan bagi keluarganya masing-masing Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk seluruh orang tua kami ataupun Bapak keluarga kami dimanapun berada. Kiranya Engkau juga Bapak yang memberkati, penyertaan-Mu senantiasa Bapak atas keluarga kami. Kami juga berdoa Bapa untuk pendeta kami, inang bibel kami, seluruh para halado, dan seluruh rekan guru-guru sekolah minggu. Kiranya Bapa urapan-Mu semakin lagi atas kami, agar kiranya Bapa kami tetap senantiasa dalam memberitakan firman-Mu Bapa. Itu juga Bapa dengan bangsa dan negara kami, para pemimpin kami Bapa, kiranya tetap dalam pengurapan-Mu Bapa. Hikmat dan bijaksana kepada mereka Bapa, agar kiranya Bapa bangsa negara kami dapat menjadi bangsa yang lebih baik lagi, serta pandemi yang tetap masih ada Bapa, kami berdoa agar kiranya Bapa dapat berakhir dengan segera. Dan kami berdoa Bapa untuk setiap kehidupan kami serahkan tangan-Mu, agar kiranya Engkau yang senantiasa bekerja atas setiap langkah hidup kami Bapa. Sebelumnya Bapa, banyak kesalahan dosa kami, mohon Bapa ampunkan supaya dalam berkat dan kasih-Mu. Syukur bagi-Mu Bapa, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita akan lagu pujian kita dari Kidung Pujian Mata Tuhan Melihat. Mari kita nyanyikan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Halo adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, seperti biasa, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memberkati kami. Kami dalam keadaan sehat semua, sehingga kami boleh menyaksikan tayangan ini di tempat kami masing-masing. Karena itu ya Tuhan, ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami memahami isi firman Tuhan, dan kami boleh belajar dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya.
Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini dari 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai ayat 10. Abang ulangi ya, 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, sebagai orang Kristen, kita tentu sering mendengar kata mengasihi, sering mendengar kata kasih. Nah, pengajaran Yesus mengatakan bahwa mengasihi adalah pengajaran atau hukum yang pertama dan yang utama. Di mana itu kita temukan? Kita bisa buka Alkitab kita ya. Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Di sana dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, adik-adik, dari sana kita bisa lihat bahwa mengasihi atau kasih adalah hal yang terpenting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Nah, bagaimanakah hidup mengasihi? Itulah tadi yang kita baca di dalam teks khotbah kita hari ini. 1 Petrus pasal 3 di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Terlebih di sana dikatakan, hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Kemudian di ayat 9 dikatakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi itu ya adik-adik, bagaimana hidup yang mengasihi sudah jelas di ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Iya ya. Kalau kita mau belajar lagi, kita bisa juga baca dari 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7. Apa dikatakan di sana? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi itu ya adik-adik, apa itu tadi kasih, kita sudah mengetahuinya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, dan kemudian tidak berbuat jahat,
tidak melakukan kejahatan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kemudian tidak merendahkan orang lain. Ya, jadi adik-adik, bagaimana cara kita mengasihi? Dengan tetap berbuat baik. Nah, kalau ada kawan-kawan kita di sekitar kita, marilah kita bersama-sama berbuat baik. Kalau ada orang tua kita, marilah kita bersama-sama berbuat baik. Maka mereka akan berbahagia. Maka teks khotbah hari ini dikatakan tema kita kasih dan damai. Nah, ketika kita sudah mengasihi, secara otomatis kedamaian akan terwujud. Ketika kita berbuat baik dengan sesama, maka kedamaian akan terwujud. Tidak mungkin ada perkelahian lagi karena kita sudah berbuat baik. Maka berbuat baiklah terhadap orang-orang di sekitarmu. Berbuat baiklah terhadap abang kakakmu. Berbuat baik juga terhadap adik-adikmu. Dan tidak lupa, berbuatlah baik terhadap orang tuamu. Itulah pembelajaran yang kita dapat hari ini. Kiranya adik-adik boleh mengingatnya, boleh melakukannya, boleh tetap meminta pertolongan kepada Tuhan untuk dimampukan melakukan pekerjaan baik. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kembali kepadamu ya Tuhan, karena kami telah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami supaya hidup dalam kasih dan berdamai dengan orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, kami tahu kami terkadang mau tidak melakukan firman Tuhan. Tapi kami memohon kepadamu ya Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu mengingatkan kami untuk senantiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Ketika dalam hati kami timbul niat untuk berbuat jahat, kami mohon ya Tuhan, Roh Kudus-Mu mengingatkan kami agar kami tidak jadi melakukannya. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik-adik kami sekolah minggu yang ada di rumah. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati adik-adik kami, memberkati tumbuh kembang mereka agar menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan orang tua dan juga takut akan Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kiranya di hari-hari yang berikut kami juga boleh dalam keadaan yang sehat dan kami boleh juga kembali mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh para pelayan-pelayan Tuhan di gereja kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat orang tua kami. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati, berikan panjang umur, berikan kesehatan. Biarlah tolong mereka ya Tuhan melakukan segala aktivitasnya agar mereka bersuka cita melakukan segala pekerjaan mereka. Ya Tuhan, kami tahu kami banyak dosa. Biarlah kiranya Tuhan yang mengampuni dosa dan kesalahan kami agar kami layak untuk meminta pertolongan dan kasih setia Tuhan di dalam setiap doa kami. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Terimalah doa kami ini ya Tuhan. Amin. Nah adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman yang disampaikan boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita masing-masing. Dan untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, marilah kita angkat pujian kita dari Kidung Pujian yang berjudul Hati-hati Gunakan Tanganmu. Sampai jumpa minggu depan dan shalom! Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan tanganmu.
kita tutup ibadah kita hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.